Dan perlu diingat, kaum munafik ini terbagi dua, yang justru mencari-cari izzah dari orang-orang kafir. Hanya karena orang kafir itu berkuasa, hanya karena orang kafir itu memiliki kekayaan, hanya karena orang kafir itu menguasai berbagai perkara duniawi, lalu mereka merasa perlu untuk berdekat-dekat dengan orang kafir itu agar kecipratan kemuliaan duniawi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, hari ini kita akan mengangkat dua ayat dari surat An-Nisa, yaitu ayat 138 dan ayat 139. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Artinya, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin atau teman, penolong, dengan meninggalkan orang-orang mukminin. Apakah mereka mencari kemuliaan, kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kemuliaan, kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul azim. Saudaraku rahimakumullah, dalam rangkaian ayat-ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan mengenai karakter kaum munafik. Dan perlu diingat, kaum munafik ini terbagi dua. Artinya bukan kaum munafik, artinya istilah munafik terbagi dua menjadi nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi adalah munafik yang benar-benar sudah menjadi sikap, menjadi keyakinan. Sementara nifaq amali adalah kemunafikan yang tampil dalam hal-hal yang praktis, seperti berbohong, tidak memenuhi janji, yaitu nifaq amali. Tapi yang dibicarakan di dalam kedua ayat ini adalah nifaq i'tiqadi. Orang munafik secara keyakinan, secara ideologis, ya. Dan ternyata ciri khas mereka adalah mereka itu menjadikan kaum kafir sebagai sahabat karib, bahkan sebagai pemimpin. Dan mereka tidak mau menjadikan mukminin, orang-orang mukmin, sebagai sahabat karibnya, sebagai pemimpinnya. Dan itu terjadi karena apa? Karena mereka mengharapkan al-izzatu, kemuliaan, kekuatan dari kaum kafir itu. Maka Allah Ta'ala dalam ayat 138-nya tadi menegaskan basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Basyir, beri kabar gembira. Ini adalah sebuah bentuk bahasa sarkasme. Beri kabar gembira bahwasanya orang-orang munafik itu akan memperoleh azab yang pedih. Ya na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin.
yaitu mereka-mereka yang telah menjadikan kaum kafir sebagai aulia. Aulia ini punya makna sahabat karib, punya makna pemimpin. Min dunil mu'minin. Ya. Mereka menjadikan sahabat karibnya, pemimpinnya dari kalangan kaum kafir, dan seraya mereka meninggalkan kaum mukminin. Tak mau mereka menjadikan kaum mukminin sebagai sahabat karib, sebagai pemimpin yang mereka serahkan loyalitasnya kepadanya. Sehingga Allah mengakhiri ayat 139-nya dengan pertanyaan, ayabtaruna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Apa mereka menyangka bahwa mereka bisa mendapatkan izzah, kemuliaan, kekuatan dari orang-orang kafir itu? Padahal segenap kekuatan, kemuliaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita teringat di dalam pembahasan tentang ciri-ciri kaum generasi pengganti dari generasi yang sudah rusak, dari generasi yang sudah murtad dari agama Allah Ta'ala ini. Disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 54, salah satu ciri generasi pengganti itu adalah a'izzatin 'alal kafirin. Generasi pengganti itu memiliki izzah di hadapan orang-orang kafir. Mereka tidak sebaliknya seperti kaum munafik yang justru mencari-cari izzah dari orang-orang kafir. Hanya karena orang kafir itu berkuasa, hanya karena orang kafir itu memiliki kekayaan, hanya karena orang kafir itu menguasai berbagai perkara duniawi, lalu mereka merasa perlu untuk berdekat-dekat dengan orang kafir itu agar kecipratan kemuliaan duniawi itu. Sementara orang-orang beriman yang pantas menjadi generasi pengganti dari generasi yang sudah murtad, ciri mereka justru a'izzatin 'alal kafirin. Mereka memiliki izzah di hadapan orang-orang kafir. Mereka tidak inggih-inggih, tidak merasa perlu untuk menjilat-jilat, untuk mendekat-dekatkan diri, berakrab-akrab dengan kaum kafir. Karena mereka sadar bahwa kaum kafir ini pada hakikatnya syarrul bariyah, begitu bahasa Al-Quran, seburuk-buruknya makhluk. Sementara kaum mukminin, mereka inilah khairul bariyah, makhluk yang sebaik-baiknya. Yang karenanya orang-orang mukmin yang faham, mereka pasti hanya ingin dekat, hanya ingin akrab dengan sesama mukmin, sesama muttaqin, yang dengannya itulah terjalin satu hubungan yang baik, saling mempengaruhi dalam kebaikan satu dengan lainnya. Dan akhirnya kita kembali kepada hadis Nabi yang menyatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia diciptakan Allah laksana prajurit mujannadah, berbaris. Fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Mana-mana ruh yang saling kenal, yang saling memiliki tujuan yang sama, mengejar ridha Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah Ta'ala, Allah pertemukan mereka. Dan mana-mana yang saling mengingkari, niscaya Allah pisahkan satu dengan lainnya. Kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah pertemukan kita dengan sesama mukmin, sesama muttaqin, yang dengan bersama mereka kita akan saling menguatkan izzah yang semestinya, izzah yang muncul dari keimanan, izzah yang digambarkan dalam surat Ali Imran 139, wala tahilu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu bersedih hati, sedangkan kamulah orang-orang tertinggi derajatnya di sisi Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.